Indonesia berhasil meraih kemerdekaan pada tahun 1945. Kemudian setelah melewati masa mempertahankan kemerdekaan, Indonesia dihadapkan pada tantangan baru, yaitu menentukan sistem pemerintahan yang mampu menjaga stabilitas, sekaligus mewujudkan cita-cita demokrasi. Dalam kurun waktu hanya 15 tahun, Indonesia mengalami dua sistem demokrasi yang berbeda, yaitu demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Demokrasi liberal merupakan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia sejak 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959, ketika Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia setelah sebelumnya berbentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Pada masa ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dengan sistem pemerintahan parlementer, yaitu bentuk pemerintahan di mana badan eksekutif atau pemerintah bertanggung jawab langsung kepada badan legislatif dipimpin oleh seorang Perdana Menteri serta memisahkan kedudukan kepala negara dengan kepala pemerintahan. Jadi dalam sistem parlementer, presiden hanya berperan sebagai kepala negara, sedangkan pemerintahan dijalankan oleh seorang Perdana Menteri bersama kabinet yang bertanggung jawab kepada DPR. Secara umum, tugas kabinet adalah menyusun kebijakan negara, menjalankan undang-undang, dan memimpin kementerian. Apabila kabinet kehilangan dukungan mayoritas di parlemen, kabinet harus mengundurkan diri dan digantikan oleh kabinet baru. Secara teori, sistem ini memberi ruang yang luas bagi demokrasi. Banyak partai politik dapat menyampaikan aspirasi masyarakat, kebebasan berpendapat berkembang, dan kehidupan politik berlangsung cukup terbuka. Namun dalam prakteknya muncul berbagai persoalan. Karena banyaknya partai politik, tidak ada satupun yang memiliki mayoritas mutlak di parlemen. Akibatnya, kabinet harus dibentuk melalui koalisi yang sering kali rapuh. Selama periode demokrasi liberal, Indonesia mengalami 7 kali pergantian kabinet. Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastro Amijoyo pertama, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastro Amijoyo II, dan Kabinet Juanda. Karena seringnya pergantian kabinet, banyak program pemerintah tidak dapat berjalan secara konsisten. Di tengah dinamika politik tersebut, Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilu 1955. Pemilu nasional pertama yang memilih anggota DPR dan konstituante. Konstituante merupakan dewan yang dipilih khusus untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Sayangnya, konstituante justru mengalami kebuntuan. Perbedaan pandangan mengenai dasar negara membuat sidang berlangsung tanpa menghasilkan keputusan. Ditambah dengan seringnya pergantian kabinet, kondisi politik yang tidak stabil, serta berbagai pemberontakan di daerah, situasi negara semakin sulit dikendalikan. Untuk mengakhiri kebuntuan politik, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Isi pokok dekrit tersebut adalah membubarkan konstituante, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945, menghentikan berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950, membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS, serta membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Dekrit inilah yang menandai berakhirnya demokrasi liberal sekaligus menjadi awal lahirnya demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia sejak 5 Juli 1959 hingga 11 Maret 1966. Pada masa ini Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mengakhiri berlakunya Undang-Undang Dasar 1950. Indonesia juga kembali menggunakan sistem pemerintahan presidensial, suatu tatanan negara di mana seorang presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden Soekarno menjadi pusat kepemimpinan, memiliki pengaruh yang sangat besar dan kekuasaan yang dominan dalam menjalankan pemerintahan. Pada masa ini lahir konsep politik Nasakom yang berupaya mempersatukan unsur nasionalisme, agama, dan komunisme. Selain itu, diperkenalkan pula Manipol Usdek sebagai pedoman kehidupan bernegara, yang merupakan singkatan dari Manifesto Politik serta Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Dalam politik luar negeri, Indonesia berhasil membebaskan Irian Barat melalui Trikora, menyelenggarakan Ganevo, melakukan konfrontasi terhadap Malaysia melalui Dui Kora, bahkan sempat keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB.
pada tahun 1965. Namun seiring berjalannya waktu, praktek demokrasi terpimpin juga menuai kritik. Kekuasaan presiden semakin besar, bahkan MPRS sempat mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Lembaga-lembaga negara menjadi kurang independen dan ruang demokrasi semakin terbatas. Situasi politik memuncak setelah terjadinya gerakan 30 September 1965. Setelah peristiwa tersebut, gelombang demonstrasi mahasiswa menuntut pembubaran PKI, perombakan kabinet, dan penurunan harga. Tekanan politik yang semakin besar mendorong lahirnya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Super Semar menjadi titik balik yang mengakhiri era demokrasi terpimpin dan membuka jalan menuju pemerintahan Orde Baru.